menghasilkan satu produk. Jadi kita kalau membuat satu produk kita nggak bisa QC-nya hanya dari gurunya sendiri juga, tapi kita dipantau langsung juga dari industri sehingga terverifikasi betul, nggak main-main seperti itu. Tapi apa produknya tunggu ya, nanti kita launching. Iya benar. Takutnya nanti ditiru. Oke, tunggu terus update-nya, kita bakal launching kapan. Betul, nanti kita, tapi tetap kita share pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Skapenta yang di rumah, lama nih kita nggak berjumpa. Gimana kabarnya kalian di rumah? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah Sobat Skapenta di rumah, balik lagi nih sama aku Fauzan dan aku Reisha di acara Halo Skapenta. Nah Kak Reisha, hari ini kita mau ngapain sih Kak? Kenapa ya kita Pasti Sobat Skapenta di rumah ini pasti pada penasaran ya. Nih. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat yang luar biasa, tentunya berperan sangat penting di SMK Penerbangan. Di SMK ini. Nah, boleh tuh langsung saja nih kita perkenalkan sama Sobat Skapenta yang di rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Skapenta di rumah, perkenalkan saya Bu Ika Agustin Rosalintia, biasanya dipanggil Miss Ika or Ma'am. Di SMK Penerbangan HGR Cipto, saya mengajar bahasa Inggris. Kebetulan pada saat ini mendapat amanah untuk di EVA sebagai direktur, dan juga alhamdulillah mendapat amanah untuk mendampingi anak-anak untuk mencari dunia kerja juga di bagian Humas Subin, salah satu staf di Humas Subin juga. Halo Kak Reisha, Kak Fauzan, kok kebalik loh. Halo Kak Reisha, Kak Fauzan, gitu ya. Nah, tegang ya ini ya? Iya sih. Tegang. Nah ini Sobat Skapenta udah di spill sedikit. Ma'am ini sebagai posisinya sebagai apa saja di SMK? Banyak sekali ya Kak. Banyak banget. Tidak hanya guru kan ya? Iya. Ada lagi direktur, terus juga benar. BKK, banyak sekali. Mungkin Kita langsung ulik aja nih satu persatu nih. Oke, Oke, langsung saja nih kita mau ngulik cerita singkatnya tentang studi atau kuliah yang mesti diambil. Apa dulu tuh sempat bingung mau ngambil program studi apa langsung punya rencana nih buat masuk ke studi? Oke, terima kasih Kak Fauzan. Kalau bercerita tentang kuliah, jadi kelihatan tuanya nih. Kita berapa tahun yang lalu ya. Yang jelas tuh peran almarhumah ibu yang paling sangat berperan di sini, karena di situ bingung kalau Mem sendiri tuh pengennya jadi atau pengennya masuk ke psikologi. Dulu tuh pengennya ke situ, cuman udahlah daftar jadi guru bahasa Inggris aja. Besok pengennya supaya jadi guru bahasa Inggris gitu. Ibu bermimpi pengen punya angan-angan anaknya besok jadi guru bahasa Inggris. Ya udah, nanti lulus aja, mencoba untuk masuk dan juga bisa join. Kebetulan nggak bisa keluar daerah karena memang diharapkannya di Madiun. Jadi kalau istilah orang Jawa Timur tuh bo-boen gitu ya. Jadi nggak boleh keluar Madiun. Jadi aslinya Magetan, kuliahnya di Madiun, seperti itu. Jadi memang betul ibu yang punya peran besar untuk saya memilih bidang bahasa Inggris. Tapi nggak ada keterpaksaan jadinya nggak ada keterpaksaan sih sebenarnya, karena alhamdulillah ya nilainya lumayan bagus lah waktu SMA, terus juga deket dengan guru-guru bahasa Inggris, jadi harus kemana seperti apa itu udah ada pandangan juga gitu. Kemudian setelah dari proses lulus kuliahnya itu tadi bisa sampai mendaftar di SMK, itu ceritanya bagaimana menjembatannya kok bisa langsung SMK? Oke. Jadi saya lulus masuk kuliah tuh 2007. Nah kan ketahuan kan tahunnya. Nah 2007, 2011 alhamdulillah udah lulus di pertengahan akhir September itu sudah yudisium dan wisuda.
kebetulan karena udah komit tuh nanti ketika menikah itu ikut suami. Jadi kebetulan kebetulan sejak kuliah sudah kerja di beberapa instansi. Terus kemudian kalau dulu namanya Rintisan Sekolah Bestari Internasional, SMA Negeri di Madiun, ada ikut di 2 SMA Negeri Madiun. Kemudian 2011 karena udah tahu akan ikut suami dan menikah di tahun 2012, maka mencoba-coba lihat-lihat prospek di Yogyakarta, ceritanya begitu. Alhamdulillah ikut di beberapa lembaga dan juga privat. Di tahun 2012 saya masukin lamaran tuh sebenarnya di 3 instansi. Di SMP Angkasa, di SMA Angkasa, dan di SMA Penerbangan. Dan dulu basicnya tuh ketika ngajar di Madiun tuh ngajarnya tuh anak SMA dan SMP. Jadi nggak ada angan-angan tuh ngajar anak SMK tuh, nggak ada angan-angan. Terus mikirnya tuh kalau anak SMK tuh ya agak unik lah ya, agak unik lah, ada spesialnya gitu. Jadi dalam ngajar SMP SMA aja harapannya ke situ, tapi ternyata semua hal itu lebih indah jalan yang diberikan oleh Allah ke kita. Ternyata di bulan Juni saat itu kami mendapat panggilan untuk tes di SMK Penerbangan, dan tesnya itu langsung diikuti oleh jajaran manajemen dan kepala sekolah. Jadi langsung ya? Betul. Waktu itu saingannya banyak apa enggak? Lumayan banyak pasti. Iya, jadi ada beberapa yang sesuai kebidaannya masing-masing. Kalau bahasa Inggris saya agak lupa tuh ada beberapa banyak juga, dan memang di tes sendiri itu memang dituntut untuk bagaimana sih ngajarnya, perangkatnya seperti apa dan sebagainya. Berarti masuk daftar sini udah langsung di bahasa Inggris itu ya? Iya. Lanjutkan dari? Iya, di bahasa Inggris sesuai dengan lulusannya. Sesuai dengan lulusannya. Jadi masuk SMK ini bukan pertama kali buat ngajar ya, tapi sebelumnya udah punya pengalaman loh. Iya, alhamdulillah sih sudah. Karena memang ya itu tadi, ketika kita mau ke depan itu seperti apa, mungkin juga untuk pesan anak-anak saya nih yang di SMK yang masih kelas 10, 11, 12, kita harus punya target plan. Kita harus ngapain ke depan itu, kita harus punya opsi A, B, C. Di studinya sudah ada ke depan kita seperti apa, karena mau diterima atau tidak, dapat atau tidak dapat, kita sudah dapat atau kita sudah punya list plan, sehingga ketika satu tidak tercapai, kita apa yang dilakukan selanjutnya, sehingga kita tidak bingung seperti apa nanti ke depannya, seperti itu. Oke. Tadi kan di awal sudah di-spill sedikit tentang Fisika ini sebagai direktur TEFA. Nah, itu pasti pada penasaran kapan dan bagaimana sih kok bisa menjadi direktur TEFA sendiri di SMK Penerbangan ini? Nah itu. Nah, ini awal muasal cerita. Alkisah itu di tahun 2021, ingat banget itu. Jadi votingnya kalau nggak salah itu di bulan Agustus ya. Agustus. Kami diangkat itu bulan September 2021. Dan itu memang hasil voting Bapak Ibu guru SMK Penerbangan. Nah, kepilihnya saya nggak tahu tuh apa yang menjadi pandangan Bapak Ibu guru. Selain itu juga amanah mungkin. Yang kurang kerjaan mungkin hanya saya, jadi saya dikasih kerjaan nih gitu. Mungkin yang paling baik gitu ya. Enggak lah, semuanya berproses karena Mem sendiri awam akan kompetensi keahlian, dan dari sana ketika tertunjuk ya seperti gimana sih kalau kita masuk ke hutan belantara. Harus ya benar, nggak tahu apa-apa, harus benar-benar mempelajari satu persatu, karena dulu yang sudah ada MIFA-nya tuh 2, Skapen Pro dan Skapen Auto untuk TEFA implementasinya. Terus kemudian berkembangnya zaman harus ada Skapen Trik nih, kombinasi dari 3 jurusan, yaitu Aircraft Electricity, kemudian Electrical Avionics, sama Airframe Power Plant, di mana 3 kompetensi unggulan SMK ini adalah produknya adalah kompetensi siswa. Sehingga kalau kita dituntut untuk misalnya makeup produk, ya kita harus berpikir apa ya kira-kira yang kombinasi dari 3 jurusan ini yang bisa menghasilkan
produk kekinian yang nggak kalah nih sama produk-produk di luar sana. Nah, terciptalah Skapentrek di tahun 2022-2023 itu, dan Skapen Media ini udah ada 2022 nih yang sekarang menghasilkan kakak-kakak keren dan yang di belakang layar alhamdulillah dipandu oleh teman-teman instruktur yang luar biasa. Karena anak-anak tanpa guidance yang baik, yang keren, pasti mereka juga belum bisa. Tetapi ketika mereka didampingi dan diarahkan, ya alhamdulillah nih. Iya, dan ini bisa menjadi side job loh Kak nantinya ketika ya lulus dari SMK harus bisa punya pekerjaan ya, kalau bisa ladang atau sumber uangnya itu tidak hanya dari satu hal, bisa lebih dari satu. Mungkin itu juga kayak independent finance ke depan, supaya apa yang kita persiapkan besok itu jauh lebih matang, seperti itu. Jadi punya 3 MIFA kok di SMK. Ada 3 MIFA. Implementasi TEFA-nya ada Skapen Pro dari Aircraft Machining, ada Skapen Moto dari Teknik Kendaraan Ringan. Jadi yang terakhir ada Skapentrek dari Electrical Avionics, Airframe Power Plant, dan Aircraft Electricity. Iya, 3 pokoknya. Berarti itu kalau Skapen Media nggak dimasukin ke sini? Skapen Media itu tercipta karena proses pandemi yang ini anak-anak nih kompetensinya keren-keren loh, harus kita wadahi. Nah, Bapak Kepala Sekolah langsung mewadahi itu dan membentuklah Skapen Media, di mana anak-anak ini bisa jadi yang di belakang layar, jadi tim creator, scriptwriter, kameramen, editor, host, dan bersyukurlah kalian ada di sekolah yang betul-betul mewadahi semua kompetensi, baik pakem atau pokoknya dan juga hobi kalian. Sehingga kalau kita kerja sesuai dengan hobi kita tuh enak banget, nggak kerasa kerjanya. Iya, betul. Gitu. Luar biasa sekali ya SMK penerbangan ini. Ya, makanya jangan lupa ya daftar PPDB 2024 2025. Baik Mem, dan untuk tadi kan Mem sudah membahas tentang yang di bawah Mem itu sangat banyak sekali, otomatis Mem itu sangat sibuk mengajar juga dan mengurusin TEFA itu tadi. Gimana nih Mem caranya memfokuskan membagi waktu untuk TEFA? Jadinya tuh TEFA kok bisa semakin sukses juga, makin maju, sedangkan Mem harus membagi waktu untuk mengajar di kelas juga, itu gimana? Iya. Untuk penyeimbang tentu tidak ada yang sempurna, apalagi dalam implementasinya harus ada prioritas yang harus tetap dijalankan. Karena memang teaching factory atau TEFA ini ketika diimplementasikan di SMK memang ya sebaiknya memang benar-benar dilaksanakan, karena memang ketika implementasi teaching factory atau TEFA ini SMK akan punya calon-calon lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri. Dan ini adalah PR besar. Saya rasa ini PR besar untuk semua sekolah SMK. Gimana sih lulusannya, memang mereka kan biasanya maunya BMW ya setelah lulus ya, ada yang bekerja kemudian melanjutkan studi, ada yang berwira swasta. Nah, memang sekolah dan SMK ini harus membekali mereka untuk semua aspek. Kembali lagi ke sosial media, saya selalu menggalakkan ke anak-anak bahwa sosial media kalian tolong dihidupkan, aktifkan, karena itu adalah aset digital kalian. Iya, betul. Iya, kalau kalian lihat platform-platform sekarang banyak sekali. Sosial media menguntungkan sekali ya. Betul, tapi mohon maaf bukan yang tidak edukatif ya. Yeah. Saya selalu mengatakan ke anak-anak yang edukatif, yang apa sih yang kompetensi apa yang kamu miliki, silakan di-share ke luar sana. Mungkin adik-adik yang nggak bisa, yang terkait gambar teknik atau mungkin bagaimana cara membuat OHLG atau apapun yang berkaitan dengan kompetensi kalian, bukan yang lain. Ya, seperti itu. betul. Kompetensi menjadi host, nah silakan di-share. Gimana sih? Bisa. Kenapa Kak Fauzan bisa brave atau berani? Dulu langsung berani nggak? Triknya apa? Kan mungkin bisa di-share ke adik-adiknya. Terus Kak Reisha, apa yang membuat tertarik di dunia host gitu kan? Kadang suara kita udah unik, nah gimana kita bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Besok kalau misalnya benar-benar jadi profesional host tuh sekali datang lumayan loh. Jadi ini benar-benar harus, anak SMK harus membaca peluang. Kecepatan dan ketepatan kalian untuk memilih itu juga wajib kalian perhitungkan, karena itu akan menjadi aset-aset kalian nantinya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk TEFA sendiri kan yang kita ketahui
sudah berlangsung lama ya, atau sudah terlaksana lama. Nah, seberapa penting sih TEFA ini dalam kehadirannya di SMK Penerbangan sendiri? Ya, alhamdulillah kalau untuk Teaching Factory atau TEFA, kami menyebut salah seorang kepala sekolah itu sebagai penggerak TEFA, karena memang benar-benar beliau harus nih, SMK kita harus benar-benar mulai mengimplementasikan TEFA. Iya, banyak yang harus diperbaiki di kanan kiri memang, karena TEFA itu ya bersama, TEFA itu ya sekolah, TEFA itu semua dari elemen di sekolah ini harus bergerak, karena dari mulai top, kemudian pelaksana sampai dengan siswa semua harus bersinergi, mulai dari desain, kemudian kurikulumnya, kemudian timnya, siswanya, jurusannya. Jadi semua harus terlibat ya dalam TEFA itu. Betul. Dan implementasi dari TEFA, selain kita saat dulu kan mungkin kita belajar menjadi gimana sih meng-create produk dengan bagus. Saat ini PR baru SMK Penerbangan adalah bagaimana cara memasarkan semuanya supaya bisa target. Dan siswa SMK ini nantinya ke depan akan kita cetak menjadi siswa-siswa yang menjadi marketer. Maaf, bukan sales ya. Beda, marketer. Saya juga belajar itu, apa itu marketing dan selling. Kalau sales kan mungkin hanya koreksi kalau memang salah ya, mungkin kalau sales itu kan dia hanya menjual produk sesuai dengan target. Dia tidak terjun langsung. Tapi kalau marketer atau anak-anak yang akan diciptakan nanti di-create ke depan itu adalah anak-anak yang dia juga concern di produksinya, tahu dia produksinya seperti apa, dan dia mampu memasarkan, mempromosikan juga ya, dengan kolaborasi dan ilmu di PKKWU yang tentu mereka dapatkan, sehingga ini akan menjadi kolaborasi epic ke depan. Ini benar-benar independent finance ini bisa diperoleh di SMK. Siswanya juga bisa dapat profit, karena apa? Dari sisi pemasaran mereka juga bisa dapat tadi cuan, ya kan? Kompetitif sih sebenarnya ya. Jadi saya dapat logo ini pun dari salah satu director ya. Memang kenapa TEFA itu kompetitif, kenapa TEFA itu nanti impactnya ke cuan. Ketika memang kita sudah memiliki sebuah target untuk melakukan sesuatu, harapannya ke depan itu kan target bisa tercapai, bisa tidak tercapai sama sekali, atau lumayan tercapai. Nah, harapannya ketika kita sudah memiliki planning, kita sudah melaksanakan itu seoptimal mungkin, target itu bisa tercapai gitu. Dan harapannya siswa-siswa SMK Penerbangan sudah menjadi good producer, dia juga menjadi great marketer, bukan sales ya. Tuh sobat SKP dari rumah, udah banyak banget yang dibahas tentang TEFA. Ternyata TEFA yang di SMK ini sangat-sangat luar biasa kali ya. Iya. Dan di balik itu semua tentunya ada tantangan-tantangan, masalah-masalah ada proses yang panjangnya, jadi nggak langsung instan tuh. Iya betul, pasti ada perjalanannya itu, pasti kita itu melalui banyak-banyak tantangan, dan itu bagaimana mencari solusinya. Ya betul. Bicara Teaching Factory kan bicara implementasi. Ketika kita bicara implementasi, maka kita berbicara tentang pengelolaan SDM sebenarnya juga, salah satunya kan, selain manajemen yang baik. Nah, tantangannya sih banyak ya di lapangan, mulai dari dulu nggak bisa, gimana ya kita bisa dipercaya oleh Dudika untuk bisa mengerjakan jobnya, bagaimana kita menghasilkan siswa. Nah, ini memang perlu teamwork yang keren, dan terima kasih untuk teamwork TEFA, baik Skapen Pro, Skapen Utus, Skapen Trik, Skapen Media, aplaus pokoknya. Keren, guru-guru yang sudah berperan, semuanya guru SMK Penerbangan, tim TEFA, anak-anak yang luar biasa, karena kalian keren semua, kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Ketika kalian bisa memanage diri kalian sendiri untuk melakukan apa sih tugas saya, nah maka dia sudah bisa disebut sebagai siswa yang menjadi siswa layak lulus untuk mendapat predikat keren ke depannya. Nah, selain itu memang tantangannya kita harus membalancekan tadi antara kurikulum, kemudian implementasi TEFA, PKKWU, dan juga bagaimana ini bisa tercipta ekosistem yang baik. Ketika ekosistem di TEFA sudah, ekosistem nanti yang lain yang harus kita rangkul untuk bisa bersinergi bersama, sehingga ketika berjalan itu kita udah nggak bingung lagi ini arahnya akan kemana gitu. Karena kalau mau cari editor yang bagus, SMK Penerbangan sudah punya di TEFA-nya. Ya, host yang keren, SMK sudah punya.
Jadi kalau mau minta scriptwriter yang bagus, di belakang itu sudah ada creator juga. Kalau gurunya nggak usah diceritakan, gurunya keren-keren semua, matur suwun, karena ini semua tidak akan pernah tercipta ketika di belakang saya tidak ada tim-tim dan teman-teman yang juga keren, luar biasa, bisa ayo diajak lari gitu. Karena memang tuntutan industri, tuntutan di luar tidak bisa membiarkan kita bernafas walaupun hanya sehelai gitu. Ibaratnya seperti itu, karena target tadi gitu. Jadi bukan hanya Memika nih yang bergerak sendiri, tapi seluruh, saya bilang seluruh warga SMK. Warga SMK, tidak hanya saya tuh hanya tim hore lah, ayo gitu. Jadi yang keren tuh teman-teman dan anak-anak yang memang di sini betul-betul mereka ada jiwa di sana. Bahkan kalau udah nggak ada orderan tuh jobnya apa lagi nih? Nah, malah tanya gitu kan. Jadi ini kan Kak Raisya sama Kak Fauzan kan, Kak besok syuting. Jawabannya cuma siap. Iya. Jawabannya cuma siap dan iya gitu kan. Ini yang mental ini, kompetensi ini yang tidak boleh hilang. Ini mahal ini. Nih. Dan solusinya ya kalau bisa mengelola manajemen dengan baik, diskusi biasanya. Kita harus gimana ya ke depan? Ya kalau masih bisa bersama, kita bersama. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan untuk lebih intens, ya kita cari solusi terbaik. Dan alhamdulillah selama Teva betul-betul dikukuhkan itu, kepala sekolah betul-betul mendukung. Bahkan di Yasarini cabang, di Yasarini pusat juga sangat mendukung terlaksananya implementasi Teva di sekolah angkasa. Terima kasih. Nah, tadi kita juga udah bahas tentang apa aja Teva ini. Tadi ada Skapen Foto, Skapen Trik sama Skapen Pro. Nah, ini tuh kalau boleh tahu apa saja sih yang sudah dihasilkan dari tiap-tiap Teva ini sendiri? Oke. Aduh panjang itu kalau diceritain. Banyak Iya, prosesnya benar tadi yang industri tuh udah nggak bisa membuat kita bernafas walaupun cuma satu helai gitu. Jadi ada terus pergerakannya. Saat ini untuk di Teva di Skapen Pro, MIFA kita itu di jurusan Aircraft Machining, mereka untuk makluman dengan PT Ditek Inovasi Indonesia sudah sampai di job 52. Iya, itu dan itu nomor 1 se-Yayasan Ardiaga ini. Jadi kita memang nomor 1, alhamdulillah kita juara 2 untuk SEP atau Sustain Education Project-nya miliknya Ditek, kita juara 2, juara 1-nya dari Magelang. Wow. Saya tuh mau kapan-kapan tuh ke sana tuh. Kok bisa juara 1 gimana ini? Ya, belajar ya. Harus belajar ya, harus kita curi ilmunya gitu kan. Dengan kita silaturahmi, dengan kita ini kan mungkin kita bisa mendapatkan impact baik yang kembali lagi untuk siswa seperti itu. Kemudian Skapen Pro saat ini juga mampu memproduksi gantungan kunci akrilik yang itu benar-benar dari CNC. Iya, benar-benar dari CNC. Salah satu bukan sifat ya, maksudnya salah satu hal yang memang perlu kita kembangkan itu kok mesin ini berhenti nih, jangan biarkan mesin ini berhenti. Harus kompetitif. Iya, benar. Harus menghasilkan cuan gitu kan. Nah, gantungan kunci itu dari mesin CNC yang untuk praktek biasanya. Jadi mesin praktek, kalau yang untuk produksi kan yang maklon dengan Ditek. Tapi sekarang kita juga sudah dapat job dari luar juga. Dari job Aerox itu juga dari luar, kemudian kita juga dari job spare part aeromodeling itu dari luar juga. Dan sekarang kita juga mengembangkan untuk gantungan barang universal, itu juga pakai mesin CNC juga. Nah sekarang ini untuk job-job alhamdulillah semakin bertambah dan semakin banyak. Kita gerakkan siswa tadi, ada yang memproduksi, ada yang menjadi marketer. Kita gerakkan siswa saja, tunjukkan jalan yang tepat, kita beri pengarahan, pasti mereka mampu untuk mengimplementasikan itu dengan baik dan benar. Kemudian untuk Skapen Auto, kita sekarang sudah ada bengkel, mini bengkel yang alhamdulillah nggak boleh nyebutin nominal ya, tapi saya alhamdulillah terima kasih untuk tim. Omsetnya sekarang dulu dari ratusan, sekarang sudah jutaan rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berbagai macam ceritanya ya. Jadi dengan berbagai macam melodrama yang ada di dalamnya, tetapi saya rasa sebuah sinetron pun tidak akan epic terlihat ketika tidak ada
antagonis, protagonis dan drama di dalamnya. Ya tidak masalah, inilah hidup karena gitu ya. Selama kita bernafas pasti ada masalah. Kemudian Skapendrik saat ini produknya belum bisa kami sampaikan, tetapi Skapendrik sedang berinovasi. Kemarin kolaborasi dengan PT Frogs atau PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia, panjang tuh. Itu salah satu Dudika yang menaungi kami di Skapendrik untuk menghasilkan satu produk. Jadi kita kalau membuat satu produk kita nggak bisa QC-nya hanya dari gurunya sendiri juga, tapi kita dipantau langsung juga dari industri sehingga terverifikasi betul, nggak main-main seperti itu. Tapi apa produknya tunggu ya, nanti kita launching. Iya benar. Takutnya nanti ditiru. Oke, tunggu terus update-nya, kita bakal launching kapan. Betul, nanti kita, tapi tetap kita share pasti. Dan harapannya ini juga mampu membranding SMK Penerbangan ke depan, bahwa kita mampu untuk mengimbangi apa yang saat ini menjadi tuntutan Dudika dan dunia kerja seperti itu. Kemudian kalau Skapen Media udah nggak usah diragukan lagi lah. Tonton YouTube-nya SMK Penerbangan, itu semua adalah aset-aset, menurut Mem itu aset dari anak-anak di Skapen Media. Nih, 2 host keren kiri kanan, dulu masih kelas 2, sekarang kelas 3 ya kan. Gak kerasa udah jadi senior kan, makanya tenang dulu, kalau udah jadi senior nggak lepas tanggung jawab, bimbing adik-adiknya. Jadi peer teaching itu satu hal yang saya pegang untuk ketika memang ada senior yang sudah bisa, adiknya diajari, diberi tahu, dibimbing sehingga nanti ilmunya sampai. Yang di belakang layar itu kita sudah punya editor-editor keren, alhamdulillah. Versi SMK Penerbangan ya, versi gundul SMK Penerbangan. Iya. Kemudian kita juga punya kameramen dengan talentanya mereka masing-masing. Kemudian mereka punya Skapen Media ini punya host kelas 10 punya, host kelas 11 punya, host kelas 12 punya. Setiap kelas dicari ya. Betul, harus ada. Punya ratusan siswa itu harus kita tonjolkan ke masyarakat umum biar tahu bahwa anak SMK Penerbangan juga punya kompetensi yang keren. Apalagi kita juga punya content creator yang keren, scriptwriter yang oke. Dan yang paling penting itu anak-anak tahu job desk-nya mereka. Jadi what should I do? Saya harus ngapain itu nggak usah diperintah, mereka udah nek bagiannya ini berarti dia akan set up apa, kalau bagiannya ini dia harus prepare apa. Betul. Itu yang kayak ada yang lihat gitu, Masya Allah gitu. Kayaknya kalau nggak ada campur tangan Gusti Allah itu kayak nggak bakalan mungkin gitu. Untuk tadi Skapen Pro dan Skapen Auto itu boleh dipasarkan di masyarakat umum berarti? Boleh, sangat boleh. Dan sekarang adik-adik sudah menjadi kita train untuk menjadi marketer, bukan sales ya, marketer. Jadi gantungan-gantungan kunci itu pun juga sudah sampai di luar-luar. Iya, betul banget, sudah sampai di dan kita juga menerapkan ketika nanti kamu mampu untuk mempromotkan produk tersebut, boleh nggak kita ambil profit dari situ? Boleh. Tapi dari MIFA pun sudah ada batas atas segini ya, jangan sampai lebih dari ini supaya tidak merusak pasar, tidak merusak harga. Dan ini saya rasa juga akan membuat siswa terpacu jiwa wirausahanya. Ya kan, nggak gampang loh mencari pelanggan, nggak gampang mempromosikan sesuatu, nggak gampang pintar ngomong. Iya betul. Jadi memang harus dilatih. Gitu. Nah, tadi sudah menyampaikan hasil-hasil dari Teva-nya sendiri, Skapen Auto sama Skapen Media. Oke. Ada nggak sih targetnya di tiap Skapen itu? Ada. Ya. Kalau di Skapen Pro, alhamdulillah target-target di Proker 2023-2024 sudah tercapai. Sebenarnya sudah terlampaui bahkan. Kita sudah bisa menggait customer luar. Artinya siswa kita sudah mampu untuk melayani customer dari luar, tidak hanya maklon dengan Nitek Inovasi Indonesia. Bahkan kita ada alumni juga yang bergabung masih dengan kami. Jadi namanya Kak Laude yang mungkin ya seperti itu kan, mungkin hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa menggerakkan kenapa maunya joinnya membersamai anak-anak, adik-adiknya gitu.
Ada dua Kak Laude sama Kak Adven untuk di Skapen Pro. Ya, mereka ahli juga di gambar. Jadi adik-adiknya juga bisa tuh sekarang. Jadi instruktur tuh tinggal bilang gambar ya ini, udah bisa gitu sekarang. Kalau dulu kan mungkin ya namanya proses. Kalau dulu masih mencari dan alhamdulillah sekarang tuh udah di titik sudah target. Nah kita targetnya itu untuk bisa di semester ini ya, bahkan nggak di semester inilah. Kami mentargetkan kalau bisa bulan ini sampai Maret itu litbang atau penelitian dan pengembangan untuk anodize atau yang pewarnaan aluminium. Karena ternyata di luar sana sebenarnya kayak gini tuh kayak rahasia perusahaan ya. Jadi banyak dari customer itu ya tadi marketer tadi siswa, ternyata banyak yang minta warna gold, warna biru, warna merah, jangan hanya silver seperti itu. Nah, got it. Oke, berarti kita belum ya. Oke, kita bentuk tim untuk bisa meneliti dan mengembangkan itu. Dan kita sudah mulai mengembangkan itu. Kita bentuk tim dan untuk penelitiannya. Pasti butuh effort. Dan effort ini harus kita benar-benar jaga dan hargai sehingga nanti ini benar-benar menjadi itu tadi hakinya SMK Penerbangan. Kedepannya produk-produk SMK harus haki. Harus ada haknya gitu kan. Ini prosesnya agak panjang lagi nih. Nah, nanti kita belajar dulu. Kalau yang Skapen foto alhamdulillah sudah on target juga. Iya, walaupun kita melihat proses omset. Kalau secara omset sudah target. Naik banyak banget. Siswa juga berproses lah. Ada yang di kelas anaknya nggak kelihatan terlalu keren, tapi ternyata ketika dia menjadi seorang mekanik nggak usah nggak usah terlalu di-guiding karena bisa. Nah, itulah keunikan anak SMK. Dan mungkin sebagai guru Sakmem juga harus banyak belajar bahwa siswa kita itu tidak hanya cerdas di satu hal dan kita tidak bisa memaksakan itu. Siswa itu unik, maka adalah Kurdeka tadi atau kurikulum merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya menjadi topik yang dibahas, tapi harusnya menjadi hal yang diimplementasikan. Ya, PR juga buat MEM bagaimana caranya itu bisa terwujud dengan baik, menggait itu bisa terwujud dengan baik. Kemudian kalau Skapen Trik, nah itu targetnya selesai di bulan ini insya Allah. Produk itu launching itu target kita gitu, dan itu kayak alhamdulillah gitu. Dan apa yang menjadi mimpi teman-teman juga sudah akan terwujud dalam waktu yang, dan itu hasilnya semua siswa. Dari mulai leader, pemilihan bahan, pembuatan, semua siswa. Dan alhamdulillah terima kasih untuk direktur dan CEO dari PT Frogs itu. Saya nggak tahu memang untuk menyenangkan kami atau, tapi ketika meeting itu beliau menyampaikan, Bu Ika, anak-anak SMK itu keren, anak-anak EAP kan yang di sana itu anak-anak aircraft electricity, kemudian electrical avionik, anak airframe power plant. Anak-anak itu sudah bisa ngasih tahu, sudah bisa memberikan saran, Pak ini harusnya gini loh, Pak harusnya gitu. Saya sebagai orang yang di situ, keren ini. Itu butuh mental loh untuk seperti itu. Dan kalau nggak hanya mental dong, ilmu tentunya. Dan mereka sudah magang di Frog selama kurang lebih 6 bulan. Dan alhamdulillah ketika diceritain seperti itu, saya tanya apakah ini hanya untuk menyenangkan kami? Enggak lah, ngapain? Itu that's real, karena Budika itu memang hal yang selalu Mem ingat itu nggak basa-basi. A, B, B. Jadi kita nggak bisa main-main sama. Iya, benar-benar harus. Kalau ketika bagus, mereka akan bilang bagus. Ketika jelek ya jelek. Betul, seperti itu. Dan untuk Skapen Media, target lah sudah, alhamdulillah udah tidak diragukan lagi. Tunggu ya seriesnya dari anak-anak keren SMK Penerbangan. Itu sudah kolaborasi epic, baik dari talent, tim produksi, guru-guru yang mendampingi semuanya, dan tentunya sekolah yang mensupport semuanya. Itu. Stay tune ya guys, bakal ada series baru. Iya, series baru. Ini kakaknya dulu yang series yang kemarin ya. Sudah mau digantikan dengan series baru. Iya, tapi branding diri itu kan juga nggak akan membuat rugi kan Kak? Yeah. Jadi banyak dikenal kan sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi banyak fans sekarang. Gitu. Dan mungkin untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan, apa impian Mem untuk Teva ini? Ya, mimpi Mem kalau untuk Teva
siapapun nanti yang bertanggung jawab kemudian ada di sini, semoga semakin maju, semakin keren, semakin dipercaya Dudika, dan juga hasil lulusannya ini benar-benar anak-anak SMK yang qualified, dan juga benar-benar TEFA ini akan bonding dengan kurikulum, kemudian PKKWU, dan juga semua sivitas di SMK, sehingga anak itu tidak berjalan dengan dua hal yang harus dilakukan bersamaan, tetapi mereka nyaman untuk melaksanakan satu hal tapi semuanya sudah terlampaui. Ini juga menjadi pesan Pak Wikan dan juga direktur dari Ditek, Mas Fajar. Kemudian ada juga titipan dari Pak Mi selaku keren itu SMK Saraswati, omsetnya sudah puluhan juta rupiah. dari satu kompetensi keahlian loh. Cuma satu kompetensi keahlian. Teknik mesin. Iya, itu sudah omsetnya itu sudah bisa beli satu mobil per bulan. Wow, bayangkan bagaimana effortnya. Nah, kita menuju itu juga memang perlu effort, makanya sinergi dari seluruh sivitas SMK penerbangan juga diperlukan, sehingga kita akan mengantarkan anak-anak keren ini menuju bidangnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka minati masing-masing. Pada intinya mereka nyaman, semakin cinta akan apa yang dilakukan, dan juga bermanfaat untuk semua. Dan tadi kan di awal juga memang menyebutkan bahwa hari BKK itu tadi sudah termasuk ini tadi ya, karena memang juga menyalurkan siswa kepada Dudika. Iya sih. Untuk BKK sebenarnya memang masih belajar, karena kebetulan agak-agak ngerempet nih ya sama TEFA ya. Ya itu tadi SMK penerbangan itu harus mau banyak belajar, jadi nggak hanya siswanya, gurunya juga harus belajar ya tiap hari tuh. Dan apa tuh, semua itu memang apa ya, berproses itu sangat nikmat menurut saya. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk belajar ya kita coba jalankan dengan seoptimal mungkin. Kalau nggak tahu ya tanya gitu. Gitu aja sih. Semoga bisa membawa anak-anak ke depannya ke Dudika, karena memang lulusan SMK itu kan harapannya siap bekerja, siap diterima industri. Jangan sampai nanti lulusan SMK masih dimasak lagi. Apalagi anak-anak TEFA ini, Kak Dudika udah bilang ketika golden ticket dia adalah anak TEFA, maka dia tidak perlu dites lagi. Jadi udah nggak ada masa training, langsung. Apalagi ini insya Allah ada 2-3 siswa kita yang insya Allah akan join di PT Detek. Memang membuka peluang itu. Sudah di penghujung acara ya guys, kita sudah melewati 10 pertanyaan mengulik tentang TEFA dan kehidupan, perjalanan kehidupannya Mem. Kita ucapkan terima kasih ya Mem sudah hadir di podcast kita, sudah mengisi, sudah mau berbagi cerita dan pengalaman ke Sobat Skapenta yang di rumah. Pastinya Sobat Skapenta udah nggak penasaran ini nih Mem, tentang Memika ataupun tentang TEFA yang ada di SMK penerbangan ini. Tuh. Oke Mem, terakhir ini quote of the day untuk Sobat Skapenta yang di rumah. Oke. Apa ya? Saya suka banget tuh satu quote ini. Jawa ya. Jawa. Ya. Dari siapa Mem? Ada nggak tahu? Nggak tahu sendiri. Saya sering lihat gitu, dan saya memakai ini untuk kayak memotivasi diri. Bahwa urip kui urip. Urip kui urip. Jadi hidup itu harus bermanfaat. Menyala ya, urip itu kan menyala ya. Jadi bermanfaat minimal bagi diri sendiri atau untuk sekitar, bahkan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu kalau bisa ya bisa bermanfaat, baik itu kecil, besar ataupun luar biasa besar, sehingga memang itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk instansi, juga bisa untuk masyarakat dan apa yang sekarang menjadi tanggung jawab kita. Nah, semoga bisa memotivasi Sobat Skapenta yang di rumah. Urip iku kuroro. Terima kasih banyak nih yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau menceritakan sedikit tentang TEFA di SMK penerbangan, termasuk dari sendiri. Iya, di tengah sibuknya Mem mampu untuk meluangkan waktu. Pastinya habis ini langsung
Kerja lagi nggak Iya, subsidi lagi nih. Ya, terima kasih. Jangan lupa kalau Sobat Skapenta butuh host, keren ini. Iya. Bisa kontak DM. Ya, untuk Sobat Skapenta yang di rumah, jangan lupa terus pantengin akun Betul. sosial Benar, media benar. SMK Penerbangan, Instagram, Facebook maupun YouTube-nya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Cukup sampai di sini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. See you. Dadah. Salam tembak. Salam.